Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bertemu lagi kita di video yang sama di channel saya. Kali ini tetap membahas menghafal Al-Quran dengan otak kanan. Ini pembahasannya 7 teknik hafal Al-Quran dengan otak kanan. Apakah Anda tertarik untuk bisa menghafalkan Al-Quran dengan sangat mudah? Di bawah ini ada 7 teknik menghafal Al-Quran dengan otak kanan. Yang pertama, teknik persiapan psikologis. Sahabat masih ingat di awal bab tentang mindset kita? Ya, itu adalah hal terpenting yang harus kita perbaiki sebelum kita menghafal Al-Quran. Allah itu bergantung pada prasangka hambanya. Dan prasangka ibarat sebuah cermin adab kita kepada Allah. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa setiap yang Allah firmankan adalah benar, setiap yang Allah wahyukan kepada Nabi Muhammad SAW, sungguh tidak ada keraguan di dalamnya, sebagaimana yang Allah firmankan dalam surah Al-Baqarah ayat 2. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Itu kitab tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Sahabat, tahukah kita berprasangka bahwa Al-Quran itu sulit itu sama halnya dengan kita telah bersuudzon kepada Allah. Kita telah bersikap tidak beradab karena meragukan kebenaran firman-Nya, sehingga berbagai kesulitan pun datang. Kita alami kesulitan karena sejatinya Allah telah mengabulkan prasangka kita, dibayar tunai. Itulah mengapa mindset itu begitu penting untuk kita ubah. Prasangka dan mindset adalah cerminan keyakinan kita kepada Allah. Sebab semakin mindset kita mengatakan Al-Quran itu mudah, maka semakin kita meyakini firman-Nya, kita akan semakin merasakan mudahnya menghafalkan Al-Quran. Al-Quran adalah kitab suci yang memiliki halaman yang tidak sedikit. Ketebalannya kurang lebih sekitar 604 halaman dengan 30 juz, dan jumlah surah sebanyak 114 surah dengan jumlah ayat kurang lebih 6.236 ayat. Untuk itu persiapan psikologis begitu sangat penting di awal. Bayangkan saja dengan jumlah ayat kurang lebih 6.236 ayat, 6.236 ayat yang terbagi dalam 114 surah. Bukankah diperlukan keyakinan yang kuat kepada Allah? Keyakinan bahwa Allah telah memilih kita untuk menjadi bagian dari keluarganya. Keyakinan bahwa Allah akan menempatkan kita di lantai teratas di surganya, yaitu surga Firdaus. Pada tahap awal ini, kita harus mempersiapkan psikologis diri dengan menerapkan 2 rukun sebagai berikut. A. Menghapus kalimat-kalimat negatif dan berbagai macam doktrin tentang sulit membaca dan menghafalkan Al-Quran di dalam benak kita. Misalnya, Al-Quran itu sulit, saya tidak punya banyak waktu untuk menghafal Al-Quran hanya untuk kasta tertentu, mustahil saya bisa menghafal Al-Quran, dan berbagai macam kalimat negatif yang ada di dalam benak kita. Sahabat, tahukah kita bahwa kata-kata mempunyai kekuatan seperti layaknya sebuah pedang? Jika kata-kata tersebut digunakan dalam hal yang tidak tepat, tentunya hal yang buruk pun akan menimpa kita. Sebaliknya, pada saat kata-kata itu digunakan untuk sesuatu yang baik, maka berbagai kebaikan pun akan kita dapatkan. Tidak mengherankan jika Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya ada seorang hamba benar-benar berbicara dengan satu kalimat yang termasuk keridhaan Allah. Dia tidak menganggapnya penting, dengan sebab satu kalimat itu Allah menaikkannya beberapa derajat. Dan sesungguhnya ada seorang hamba yang benar-benar berbicara dengan satu kalimat yang termasuk kemurkaan Allah. Dia tidak menganggapnya penting, dengan sebab satu kalimat itu dia terjungkal di dalam neraka jahanam. Hadis riwayat Bukhari nomor 6478. Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah menjelaskan makna dia tidak menganggapnya penting, yaitu dia tidak memperhatikan dengan pikirannya dan tidak memikirkan akibat perkataannya, serta tidak menduga bahwa kalimat itu akan mempengaruhi sesuatu. Ya, itu adalah kekuatan kata-kata, sesuatu yang selalu dianggap enteng oleh kebanyakan orang. Astagfirullah. Itulah sebabnya kenapa sampai detik ini kesulitan selalu kita rasakan. Bisa jadi itu semua karena prasangka buruk kita terhadap Allah. Terus poin B, menginstal kalimat-kalimat
positif tentang mudah membaca dan menghafalkan Al-Quran. Jika sebelumnya kita menghapus semua kalimat negatif, sekarang kita mulai install kalimat-kalimat positif. Menghafal Al-Quran itu ternyata mudah. Siapa bilang menghafal itu sulit? Ya Allah, kok gampang banget sih? Allah sudah pilih saya buat jadi hafiz atau hafizah dan berbagai macam kalimat positif lainnya. Mungkin kita bertanya-tanya, loh, semudah itu? Saya akan katakan, ya semudah itu, bahkan jauh lebih mudah lagi. Kan Allah sudah mudahkan buat kita. Tanpa kita sadari, kita cenderung mendapatkan sesuatu dengan apa yang kita yakini dalam pikiran. Pada dasarnya, manusia adalah makhluk ciptaan Allah yang paling sempurna dan istimewa karena ia dilengkapi dengan pikiran. Inilah yang membedakan antara manusia dengan makhluk lain ciptaan Allah. Dari pikiran inilah yang menggerakkan manusia untuk menentukan, memilih, membedakan sesuatu sebelum akhirnya ia melakukan pilihannya. Dengan pikirannya, manusia bisa membedakan mana yang baik atau positif dan mana yang tidak baik atau negatif. Berdasarkan hasil penelitian dikatakan pula bahwa sekitar 88% kekuatan pikiran manusia didominasi pikiran alam bawah sadarnya. Sisanya sebanyak 12% dipengaruhi oleh pikiran sadar. Untuk itu, baik atau buruknya apa yang kita lakukan bergantung dari bagaimana kita dapat mengelola pikiran sadar dan pikiran bawah sadar. Mari sejenak kita menadaburi sebuah kisah tentang kekuatan prasangka kepada Allah, tentang bagaimana prasangka tersebut bisa mendatangkan berbagai macam pertolongan Allah kepada kita. Kisah yang diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran, kisah yang begitu sangat menginspirasi untuk selalu kita lakukan. Kisah tersebut adalah kisah tentang Nabi Musa dan Fir'aun yang tertulis dalam As-Su'ara ayat 61. Saat dimana Nabi Musa sudah benar-benar terpojok dan tidak bisa kemana-mana. Di depan ada lautan, di belakang ada pasukan Fir'aun yang sudah semakin mendekati mereka. Sampai-sampai para pengikutnya mengatakan, berkatalah pengikut-pengikut Musa, sesungguhnya kita benar-benar akan tersusul. Tapi apa yang dijawab oleh Nabi Musa? Apa yang dilakukan olehnya? Masya Allah, hanya sebuah kalimat yang beliau ucapkan dengan keyakinan yang kuat kepada Allah. Dalam As-Suara ayat 62 tertulis, Musa menjawab, sekali-kali tidak akan tersusul. Sesungguhnya Tuhanku besertaku, kelak dia akan memberi petunjuk kepadaku. Sahabat, perhatikanlah kalimat yang diucapkan oleh Nabi Musa alaihissalam. Lihatlah bagaimana sebuah kata-kata yang tersebut ternyata menyelamatkan mereka. Prasangka yang baik terhadap Allah tersebut menjadikan pertolongan Allah datang kepada mereka. Dalam As-Suara ayat 63 tertulis, lalu kami wahyukan kepada Musa, pukullah lautan itu dengan tongkatmu. Terbelahlah lautan itu, dan tiap-tiap belahan ada seperti gunung yang besar. Kemudian dalam surah As-Suara ayat 65 tertulis, dan kami selamatkan Musa dan orang-orang yang besertanya semuanya. Sahabat, itulah satu kisah dari banyaknya kisah tentang datangnya pertolongan Allah, karena sebuah kata atau kalimat yang di dalamnya ada keyakinan kita yang sangat kuat terhadap Allah. Oleh karenanya, hapuslah semua sugesti negatif, doktrin negatif dari benak kita dan mulailah untuk menginstal kalimat-kalimat positif. Yakinlah kepada Allah bahwa itu semua akan menjadi mudah. Mulai sekarang kita harus yakin kepada Allah. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah membuang kata-kata negatif yang membuat kita termasuk berprasangka buruk kepada Allah. Contohnya ya seperti yang di buku tadi mengatakan, prasangka buruk kepada Allah yaitu susah banget menghafal Al-Quran, tidak ada waktu untuk menghafal Al-Quran. Kata-kata seperti itu harus kita hindari dan mulai menginstal kata-kata positif ke dalam pikiran kita, karena kekuatan pikiran alam dalam bawah sadar kita itu lebih kuat daripada kekuatan pikiran sadar kita. Itu dijelaskan dalam buku dan sudah dilakukan penelitian dikatakan oleh penulis. Maka mulai sekarang kita harus bersungguh-sungguh dalam menghafalkan Al-Quran untuk menjadi keluarganya kelak di surga, untuk mendapat surga tertinggi di kelak nanti, yaitu surga Firdaus. Amin insyaallah, dan berkumpul bersama Rasul-Rasulnya, terutama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sangat bermakna
pembahasan kali ini. Itulah teknik yang pertama, teknik persiapan psikologis, karena psikologis sangat berpengaruh dalam kehidupan kita sehari-hari. Udah, nanti kita lanjut ke teknik kedua, itu baru teknik pertama, pembahasannya sangat bagus. Ini nanti masih kita terus lanjutin. Sekian malam ini di video kali ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan jangan lupa dukungannya ya. Kalau ada kesalahan mohon saling mengingatkan, karena kita sebagai muslim wajib nasihat menasihati dalam kebaikan dan nasihat menasihati dalam kesabaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.